Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dalam ikhtiar kita untuk selalu belajar dan menuntut ilmu. Baik, pada kesempatan hari ini kita lanjutkan untuk pembahasan analisis data statistik deskriptif. Jadi di pertemuan kedua, kalau nggak salah, itu kita sudah belajar mengenai jenis-jenis dari statistik, yaitu ada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, pada kali ini kita akan berfokus untuk membahas mengenai statistik deskriptif, gitu ya. Dalam statistik deskriptif itu ada beberapa hal yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama adalah mean, median, modus, varian, dan standar deviasi. Pengertian apa yang dimaksud dengan jenis-jenis ini ya, mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama kita bahas adalah mean. Mean adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Nah, kalau ini saya yakin teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan mean atau rata-rata. Walaupun demikian, mari kita ulas bersama-sama dulu. Jadi rumusnya itu adalah jumlah dari seluruh data dibagi dengan jumlah data per satu-satunya. Jadi misalnya ini adalah contoh perhitungan data, mungkin bisa diingat karena nanti ini adalah basic data yang akan kita gunakan dalam perhitungan semua jenis yang kita pelajari. Jadi ada data 60, 70, 65, 80, 75, 70, 85, 90 dan seterusnya. Nah, kalau mean itu berarti ini kita total bersemua, yaitu ketemu 725 dibagi 10. 10 itu apa? 10 itu adalah jumlah dari datanya ini. Ketemu rata-ratanya adalah 72,5. 72,5 kesimpulan rata-rata nilai ulangan. Anggap saja ini adalah nilai ulangan dari siswa. Dari 60 lah rata-ratanya 75, gitu ya. Kalau ini saya yakin kalian semua sudah mengerti atau familiar, gitu ya. Berikutnya adalah median. Median itu apa? Median adalah nilai yang berada di tengah setelah data diurutkan. Jadi misalnya ini tadi yang pertama tadi adalah datanya ini belum urut. Jadi ada yang 60-nya di sini, 70, ada yang 70-nya di tengah, ada yang 60-nya di belakang. Nah, kalau menghitung rata-rata atau mean itu mungkin tidak perlu diurutkan, tidak apa-apa. Maksudnya langsung dijumlah terus kemudian dibagi dengan jumlah data yang dihitung gitu. Tapi kalau kita menghitung median itu kita harus mengurutkan dulu, gitu ya. Jadi karena apa? Median itu adalah nilai yang berada di tengah setelah data diurutkan. Nah, jadi urutan datanya ini basic datanya sama dengan yang tadi, cuma kita urutkan dulu. 60, 60, 65, 70. Ini kan 4, 1, 2, 3, 4. Terus kemudian dari belakang 1, 2, 3, 4. Nah, tengah-tengahnya ini adalah ini, gitu ya. Gitu ya. Karena jumlah datanya itu 10 itu genap, makanya kan di sini sudah jelas sebenarnya 1, 2, 3. Ya kan, 1, 2, 3, 4 kan di sini, terus kemudian 1, 2, 3, 4 di sini, berarti kan ada 2 ini. Nah, kalau jumlah datanya itu genap berarti di sini adalah 70. Ini ya, yang ini 70 ditambah 70 dibagi 2, jadi nilai tengah dari atau nilai median dari data ini adalah nilai siswa ini adalah 70. Nah, gitu ya. Jadi nilai yang penting diingat aja pengertiannya atau maksudnya. Median itu rata-rata, mean itu rata-rata, median itu adalah nilai tengah. Kemudian modus ya. Modus itu apa? Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Basic datanya tetap sama yang tadi. Nah, 60 itu muncul 2 kali. Kita harus mengelompokkan, berarti ini datanya 65 itu muncul 1 kali, 73 kali, 75 1 kali, 81 kali dan seterusnya. Nah, kesimpulannya adalah yang paling banyak muncul itu yang mana? Ini kan yang 70 ya, yang 3 kali ini. Berarti modusnya adalah 70. Karena apa? Karena muncul 3 kali yang paling banyak.
pada contoh ini median dan modus memiliki nilai yang sama, menunjukkan data agak condong ke sekitar 70. Jadi nilai yang saling mirip berarti ini kan nilai siswa yang kebanyakan nilai siswa itu adalah 70 kan ya. Nah, kemudian median nilai tengah-tengahnya, rentan nilai tengah-tengahnya dari nilai siswa ini adalah 70 juga. Terus kemudian rata-rata dari keseluruhan nilai siswa itu adalah 72,5 gitu ya. Terus berikutnya adalah varian. Nah, ini agak mulai membingungkan karena rumus, tapi kita pelan-pelan saja. Yang pertama adalah varian. Mengukur seberapa jauh penyebaran data terhadap rata-rata. Diingat, penyebaran data terhadap rata-rata. Rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma dalam kurung X1 min X dalam kurung kuadrat dari X1 min X kemudian dibagi N. Nah, keterangannya adalah S kuadrat itu adalah varian ukuran penyebaran data, XI itu adalah nilai dari ke I, kemudian X adalah rata-rata data. Nah, ini keterangan per simbolnya. Kemudian kalau X1 min X adalah XI min X adalah selisih antara tiap data dengan rata-rata, selisih dari setiap data dan rata-rata, mohon maaf. Kemudian XI min X kuadrat itu adalah kuadrat selisih agar hasil positif gitu ya. Jadi nanti yang kita hitung adalah yang ini. Nah, bagaimana tahapannya? Nanti kita akan bahas. Kemudian sigma itu apa? Jumlah seluruh hasil kuadrat selisih. Nah, kemudian N, ya banyaknya data N. Baik, kita langsung praktekkan saja. Contohnya adalah langkah singkat perhitungannya. Ini adalah basic data yang tadi sama. Basic data yang sama dari data awal. Mulai kita menghitung terus apa tadi median, modus itu dengan basic data yang sama. Kenapa saya ambilkan dengan basic data yang sama? Agar kita punya gimana ya, kira-kira atau kalau bentuknya itu dari soal yang sama, terus kemudian kita hitung sesuai dengan urutannya gitu ya, jadi nggak bingung. Ya, nilai 60 kalau ini tidak perlu kita urutkan, diurutkan juga nggak apa-apa, tapi kalau tidak diurutkan pun juga tidak menjadi masalah. Jadi X itu adalah nilainya tadi, nilai siswa, terus kemudian X min 72,5. Nah, ini adalah apa? 72,5 itu apa? 72,5 itu adalah rata-rata. Nah, gini ya. Nah, ini 72,5 itu adalah rata-rata ini. Makanya tadi kenapa ini adalah penyebaran data terhadap rata-rata, itu maksudnya itu. Jadi coba kita hitung, bukan kita hitung, ini analoginya seperti ini. X min 72,5, X itu apa? Nilai ya, atau nilai siswa. Jadi 60 dikurangi 72,5 ketemunya min 12,5. Begitupun pula seterusnya ini, ketemu min 2,5, ini adalah 70 dan dikurangi 72,5 ini semua hasilnya minus kecuali yang 85 ini, itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah X min 7,2 kuadrat. Nah, berarti kan ini nilai ini itu dikuadratkan seperti yang tadi kita bahas mengenai keterangannya. XI min X dikuadratkan tujuannya untuk apa? Agar hasilnya positif. Karena apa? Ketika min kali min itu adalah plus, plus kali plus adalah plus, makanya ini biar positif, atau min kali min itu adalah apa? Positif, plus kali plus itu adalah positif juga. Nah, makanya di sini kuadrat itu dikuadratkan itu tujuannya adalah untuk mempositifkan gitu ya, jadi tidak negatif hasilnya. Ini positif dan positif itu kan hasilnya negatif dan negatif itu kan hasilnya positif, positif dan positif itu hasilnya juga positif gitu kan ya. Jadi ini kemudian X min 72,5 kuadrat ini maksudnya adalah hitungan ini min 12,5 dikali min 12,5 ketemunya adalah 156,25.
begitupun pula seterusnya. Jadi hitungan ini itu adalah hasil dari kuadrat nilai X min 72,5. Kuadrat itu maksudnya bagaimana hitungnya, dikali. Jadi kalau ini min 12,5 ya min 12,5 kali min 12,5 gitu, bukan dikali 2 tapi dikali jumlah yang sama ini. Kemudian ini di total ketemunya adalah 912,5. Nah, sedangkan kita lihat nih, untuk menghitung varian ini adalah nilai yang kita hitung tadi dibagi dengan jumlahnya. Nah, 912,5 dibagi dengan 10. 10 itu adalah jumlahnya ini. Ini adalah 10. Ketemunya adalah 91,25. Makanya nilai variannya itu adalah 91,25. Dari sini jelas ya bagaimana cara menghitung variannya. Jadi dari mulai median, modus, terus main, median, modus, sekarang varian ini adalah kesinambungan dari basic data yang sama. Nah, hasil dari perhitungan varian ini nanti akan kita gunakan sebagai acuan untuk menghitung standar deviasi gitu ya. Ini sekarang kita beranjak ke pembahasan mengenai standar deviasi. Standar deviasi itu apa? Akar dari varian loh, ya kan? Berhubungan dengan ini kan, melanjutkan. Jadi basicnya tetap ini, varian itu adalah akar dari standar deviasi itu adalah akar dari varian. Kita tidak akan pernah bisa menghitung standar deviasi kalau kita belum menemukan variannya. Logikanya seperti itu kan, menunjukkan rata-rata jarak setiap data dari rata-rata keseluruhan. Kita tidak usah membingungkan masalah pengertiannya, tapi kita pahami dulu urutan-urutannya dan apa maksud dari setiap pengertian tadi, median, modus, standar deviasi, dan varian. Nah, ketika kita sudah mengetahui nilai variannya, itu kita akan mudah. Jadi rumusnya adalah S sama dengan akar dari S kuadrat. S kuadratnya tadi berapa? S kuadratnya adalah 91,25. Jadi ya S ini sudah deviasi ya, akar kuadrat sudah jelas, S2 adalah varian. Jadi S sama dengan akar dari 91,25, ketemunya adalah 9,55. Ini adalah standar deviasi. Standar deviasi itu adalah 9,55. Artinya rata-rata setiap nilai menyimpang sekitar 9,55 poin dari nilai rata-rata 72,5. 72,5 itu apa? Rata-rata tadi di awal gitu ya. Kita sudah selesai, kita sudah bahas setiap poin-poin yang kita sebutkan tadi di awal. Kemudian kesimpulannya adalah dari data nilai ulangan yang dianalisis tadi atau sebelumnya tadi, menunjukkan angka 72,5. Itu maksudnya apa? Menunjukkan nilai rata-rata kemampuan kelas atau nilai rata-rata siswa itu ya, di kelas yang tadi jumlahnya 10 siswa tadi. Kemudian median adalah ketemu 70 dan modus ketemu 70. Menunjukkan apa? Sebagian besar siswa berada di sekitar nilai tersebut. Nah, jadi kebanyakan siswa itu nilainya sakmono cah. Jadi segitu nilainya. Kemudian varian ketemu angka 91,25 dan standar deviasi 9,55. Ini menunjukkan apa? Adanya penyebaran nilai yang cukup lebar di antara siswa. Ya, sebarannya ini loh ya, 9,25 ini, 9,55 ini cukup lumayan lebar antara jarak nilai siswa satu dan siswa yang lain. Artinya apa? Dari keseluruhan ini, nilai siswa tidak semuanya mendekati rata-rata. Ada yang jauh lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Nah, seperti pembahasan kita di awal dulu mengenai statistik itu, hasil dari perhitungan ini itu bisa kita gunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Lebih rendah lagi adalah data ini itu menjadi ada artinya atau ada manfaatnya. Yang sebelumnya sebaran data, ternyata setelah kita hitung itu atau kita analisis, ada informasi-informasi penting yang ada dalam data tersebut gitu ya. Kemudian manfaatnya
membantu menganalisis hasil belajar dan performa kelompok. Jelas ya tadi yang kita bahas, menjadi dasar pengambilan keputusan. Nah ini kan digunakan dalam penelitian, evaluasi dan perbandingan kelompok. Dari data ini itu kita bisa melakukan observasi lebih lanjut, penelitian, bahkan untuk dasar pengambilan keputusan atau kebijakan mengenai pembelajaran siswa agar jauh lebih efektif. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat bagi kita semua dan mempermudah kita untuk jalan menuju penelitian kuantitatif gitu ya, karena statistik sekali lagi adalah alat untuk melakukan penelitian kuantitatif. Kapan kita belajar penelitian kuantitatif? Nanti ada waktunya. Itu ya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.